Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Husni Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah olahraga. Di sini kami kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berjudul pembuangan panas tubuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan Siti Musyarofah NIM 191031031 dan Nurainatul Zahra NIM 19103101155 dan Muhammad Rifki Muizuddin 19103100147 dan saya Muhammad Rizal Wahid Hidayat NIM 19103100156. Di sini materi kami akan membahas tentang pembuangan panas tubuh. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian pembuangan panas dan tubuh. Pembuangan panas tubuh merupakan masalah keselamatan bagi semua orang, khususnya olahragawan. Kegiatan membuang panas tubuh pada orang dalam keadaan istirahat akan mengakibatkan kematian dalam waktu kurang 6 jam. Sedangkan dalam olahraga, kematian dapat terjadi kurang dari 30 menit. Oleh karena itu, mekanisme pembuangan panas tubuh perlu dipahami dengan baik oleh para pelatih dan olahragawan. Untuk mencegah terjadinya bahaya oleh gangguan pada pembuangan panas tubuh, inilah yang menjadikan betapa pentingnya pembuangan panas pada tubuh karena dapat menimbulkan akibat yang fatal yaitu kematian. Pada orang berolahraga, energi yang dilepas metabolisme otot hanya sekitar 20-25%. Sedangkan yang 75-80% muncul sebagai panas. Seorang atlet harus memiliki kemampuan menyeimbangkan antara produksi panas tubuh akibat proses metabolisme dalam tubuh ketika olahraga dan suhu lingkungan dengan jumlah panas yang dilepaskan. Sekian, terima kasih. Cara pembuangan panas pada tubuh. Pembuangan panas tubuh dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Pembuangan panas secara radiasi atau pancaran. Panas dipindahkan dengan cara dipancarkan. Contohnya, pada saat kita dekat dengan api unggun, kita akan merasa panas karena terjadi pancaran panas dari api ke sekitar tubuh kita. Yang kedua, pembuangan panas secara konduksi atau hantaran. Dalam keadaan biasa, pembuangan panas tubuh secara konduksi berlangsung kecil, yaitu hanya selapis tipis udara yang melekat ke tubuh. Selanjutnya yaitu pembuangan panas secara evaporasi atau penguapan. Kulit dilengkapi dengan kelenjar keringat yang berjumlah sekitar 2,5 juta dan tersebar di seluruh permukaan tubuh, terutama di telapak tangan, kaki, dan leher. Atau keringat dibutuhkan panas yang diambil dari tubuh. Dengan cara demikian maka suhu tubuh menurun. Besar pembuangan panas tubuh secara evaporasi ditentukan oleh banyaknya keringat yang berhasil diuapkan, bukan ditentukan dari banyaknya keringat. Faktor yang menentukan banyaknya keringat yang diuapkan adalah sebagai berikut. 1. Suhu tubuh. 2. Jumlah keringat yang dihasilkan. 3. Besar aliran udara. 4. Kelembapan udara sekitar. Yang D yaitu pembuangan panas secara konveksi. Pembuangan panas secara konveksi yaitu perpindahan panas dengan perantara gerakan molekul gas atau cairan. Oleh karena itu, laju perpanasan ditentukan hampir seluruh oleh 2 faktor berikut. Yang pertama yaitu seberapa cepat panas dapat dikonduksikan dari tempat panas dihasilkan dalam inti tubuh ke kulit. 2. Seberapa cepat panas kemudian dapat diantarkan dari kulit
ke lingkungan. Nama saya Nurroyhana Tuzaro, NIM 191031101. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perubahan suhu tubuh. Yang pertama adalah usia. Pada umumnya, suhu normal manusia akan semakin menurun manakala usia bertambah. Yang kedua, olahraga. Olahraga adalah aktivitas yang banyak memerlukan darah serta peningkatan pemecahan karbohidrat dan lemak. Olahraga itu membutuhkan lebih banyak darah serta peningkatan pemecahan karbohidrat dan lemak, sehingga olahraga yang berat itu akan meningkatkan suhu tubuh kita. Yang selanjutnya, kadar hormon. Umumnya wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar. Hal ini dikarenakan adanya variasi hormonal saat siklus menstruasi. Jadi saat menstruasi itu suhu tubuh akan ada perubahan. Yang selanjutnya adalah stres. Stres fisik maupun emosi meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan syaraf. Umumnya orang yang sedang gelisah akan memiliki suhu tubuh normal yang lebih tinggi. Jadi stres itu mempengaruhi perubahan suhu tubuh. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh. Suhu manusia akan berubah mengikuti lingkungannya. Suhu lingkungan lebih berpengaruh terhadap anak-anak dan orang dewasa yang sudah tua. Yang terakhir adalah perubahan suhu. Perubahan suhu tubuh di luar kisaran normal akan mempengaruhi titik pengaturan hipotalamus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurroyhana Tuzaro, NIM 19103110155. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran olahraga di SD atau MI. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran olahraga catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Baik. Apakah anak-anak masih semangat? Harus semangat ya, karena ini tadi pagi kan, masih pagi. Apakah tadi pagi sudah sarapan semuanya? Ya, harus, karena sarapan itu bisa membuat kita fokus saat belajar di sekolah. Oke, sarapan itu penting, jadi jangan melewatkan sarapan. Hari ini kita akan belajar tentang olahraga catur. Adakah anak-anak yang sudah tahu olahraga catur? Ya, sudah ada yang tahu, juga ada yang belum ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang olahraga catur. Nanti Ibu harap anak-anak bisa mendengar dengan baik ya. Tolong disimak, nanti Ibu akan memperlihatkan video. Nanti disimak dengan baik-baik dan nanti Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok dan akan mempresentasikan hasil ringkasan materi dari video yang telah kalian tonton. Oke? Jadi Ibu bagi dulu ya, bagi kelompok dulu ya, biar mudah. Ini baris ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, silahkan membuat lingkaran ya, atau tempat diskusi yang enak.
Satu kelompok, ya begitu. Ya. Nah, sudah. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti ini kan Ibu mau memberikan pembelajaran olahraga catur. Kali ini Ibu akan menontonkan sebuah video pembelajaran yang menerangkan tentang sejarah olahraga catur, terus manfaat olahraga catur, dan cara memainkan olahraga catur. Nanti anak-anak menyimak ya. Oke, siap? Oke, ini videonya. Sejarah catur. Dari sudut perkembangan sejarahnya, permainan catur telah dikenal semenjak zaman kuno. Ada yang mengatakan catur berasal dari masyarakat Yunani, Romawi, Kistilia, Babilonia, Mesir, Yahudi. Caturangga pada masa itu sudah mengenal 64 petak atau 8x8. Seperti sekarang ini, catur dimainkan oleh 2 orang secara bergantian. Permainan ini terdiri atas 8 petak horizontal dan 8 baris vertikal, masing-masing terdiri dari 8 petak yang berbentuk bujur sangkar petak. Petak tersebut silih berganti, gelap terang. Petak berwarna terang biasanya disebut petak putih, sedangkan yang gelap biasanya disebut petak hitam. Raja. Langkah raja paling sederhana. Raja dapat melangkah dalam segala arah, tetapi tiap kali melangkah hanya 1 petak. Raja dapat melangkah ke samping, atas, atau bawah. Yang selanjutnya menteri. Menteri seperti halnya raja dapat bergerak dalam baris lurus, vertikal, dan horizontal ataupun diagonal. Tetapi tidak seperti raja yang hanya dapat melangkah 1 petak tiap kali bergerak. Menteri dapat bergerak secara bebas. Benteng. Benteng dapat bergerak horizontal dan vertikal dalam satu arah. Benteng tidak dapat bergerak dalam arah diagonal karenanya tidak sekuat menteri. Selain itu, tidak dapat melangkahi buah catur lain baik teman atau lawan. Gajah. Seperti menteri, gajah dapat bergerak dalam memukul pada arah diagonal. Tidak seperti menteri dan benteng, gajah tidak dapat bergerak dalam baris horizontal dan vertikal. Kuda. Kuda memiliki gerakan yang sangat berbeda dari buah catur yang lain. Kuda dapat melompati semua buah catur yang lain, baik kawan maupun lawan. Pergerakan kuda bisa menyerupai huruf L. Bidak. Bidak hanya dapat bergerak ke satu arah, maju, ke depan, dan hanya dapat memukul pada arah diagonal. Bidak dapat bergerak 2 langkah pada awal bidak bergerak. Baik, sekarang kita menuju ke manfaat olahraga catur. Olahraga catur kan merupakan olahraga yang dapat melatih kerja otak kita. Manusia yang menggemari olahraga catur ini rata-rata daya ingat yang lebih baik. Jadi manfaatnya yaitu adalah meningkatkan IQ. IQ adalah pola pikir kita. Sudah bukan hal yang baru bahwa catur mampu meningkatkan intelektual koefisien seorang. Mempelajari permainan catur secara sistematis berperan dalam meningkatkan kecerdasan intelektual. Yang kedua, meningkatkan SQ. Tidak hanya IQ yang didapat, SQ pun turut dipengaruhi oleh permainan ini. Dan manfaat lainnya adalah memperkuat daya konsentrasi. Kalau kita bermain catur, permainan ini hanya untuk fokus melatih otak kita, dan daya konsentrasi itu harus dijaga. Yang selanjutnya melatih berpikir logis. Setiap bidak memiliki gerakan yang berbeda. Setiap gerakan tersebut yang memberikannya hak untuk melangkah. Gerakan setiap tidak akan mempengaruhi permainan kita, apakah semakin berkembang atau justru malah menyudutkan kita. Dan yang terakhir adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran bermain catur turut mempengaruhi
meningkatkan kemampuan menghitung. Karena dalam permainan catur kita juga harus pandai berhitung apakah ini menguntungkan atau merugikan, apakah dengan sisa bidak yang dimiliki bisa mematikan lawan, hasil apa yang realistis didapatkan. Pikiran-pikiran itu yang muncul di kepala setiap pemain. Setiap pertanyaan tersebut membutuhkan analis yang mendalam. Di permainan catur itu ada banyak manfaatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai menonton video tadi, apakah anak-anak sudah merangkumnya? Bagus. Nah, Ibu mau kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan tadi, pengetahuan yang telah kalian dapat dari video tadi ya. Oke, silahkan kelompok 3. Oke, bagus. Luar biasa kelompok 3. Nah, untuk kelompok yang lainnya, kertasnya tolong dikumpulkan ke depan ya. Ya, kumpulkan jadi satu. Oke. Nah, setelah kalian menonton video tadi dan presentasi dari kelompok 3, apakah kalian sudah paham mengenai bagaimana tata cara bermain catur? Oke, ada yang sudah paham, ada yang belum. Nah, untuk itu minggu depan bagi anak-anak yang memiliki papan catur, minggu depan dibawa ya. Karena minggu depan kita akan praktek olahraga catur untuk mengetahui apakah hari ini kalian belajar dengan baik atau tidak. Jadi, minggu depan kita akan praktek olahraga catur. Oke? Ya, di bawah. Ya, oke. Nah, karena waktunya sudah hampir selesai ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Sudah paham semua ya tentang sejarah catur, cara bermain catur, dan manfaat olahraga catur. Nah, Ibu harap kalian minggu depan bisa bermain catur. Oke, kita praktek olahraga catur. Karena sudah tidak ada yang tanya lagi, Ibu akan memberi tugas pada kalian, yaitu belajar di rumah untuk persiapan minggu depan praktek olahraga catur. Nah, nanti akan teman misalnya Arya sama Nunu bermain catur, lawan catur gitu ya. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini. Tetap semangat, belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.